Nah, kali ini bakal dibahas metode matematika dalam fisika. Nah, eh, matematika merupakan salah satu fondasi atau fondasi kuat yang harus dimiliki ketika belajar fisika. Nah, karena nanti di pengaplikasiannya di fisika sangat banyak sekali metode-metode matematika atau cara-cara penyelesaian dalam matematika yang harus dikuasai. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah aljabar. Pertama adalah aljabar. Nah, aljabar ini sebenarnya udah diajarin sejak SD ya mungkin. Terus dibahas di SMP juga, terus dibahas di SMA. Nah, sebenarnya aljabar ini apa sih? Aljabar itu sebenarnya adalah konsep dalam matematika untuk yang melibatkan suatu variabel, di mana nanti dengan menggunakan aljabar dapat mencari suatu nilai dari variabel maupun sebaliknya. Jadi mungkin untuk contoh-contohnya mungkin gini. Misal A sama dengan 1, lalu B sama dengan 2, lalu ditanyain A ditambah B sama dengan berapa gitu. Ya sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh yang sangat sederhana dari aljabar. Untuk contoh-contohnya yang sering digunakan adalah seperti ini. A plus B kuadrat itu berapa sih? A plus B kuadrat adalah A plus B kali A plus B. Ini dikali ini A kuadrat plus AB plus AB. Ini plus AB plus B kuadrat. Ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu contoh selanjutnya adalah A min B. A min B ini A min B. Nah, itu kalau dikaliin jadinya A kuadrat min AB plus B kuadrat. Ini jadinya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, lalu contoh berikutnya sering digunakan juga adalah A plus B kali A min B. Nah, itu berapa gitu? Tinggal dikali A kuadrat min AB plus AB plus B kuadrat. Ini jadinya A kuadrat. Oh, ini minus. Ini adalah minus min B kuadrat. Jadi buat apa sih segini banyaknya gitu? Karena nanti di fisika itu ini bakalan sering kepake di misal penyelesaian kasus momentum, misal yang melibatkan persamaan energi misal. Itu kan nanti kan pakai kuadratis ya. Jadi ntar ini biasanya V min V apa gitu. Kan biasanya gini tuh, setengah MV kuadrat sama dengan setengah MV setelah tumbukan misal tambah setengah MV kuadrat. Nah, ini kalau ke pindah sini jadinya nah, ini tuh biasanya pakai ini biar enak, biar kuadratnya bisa hilang. Nah, seperti itu biar enak lah. Jadi intinya ini semua digunakan untuk eliminasi dan substitusi. Nah, apa sih eliminasi substitusi itu? Eliminasi dan substitusi. Nah, ini adalah bahasan utama atau fungsi utama dari aljabar.
dalam fisika. Misalkan contoh eliminasi. Misalkan ada soal gini, 2A plus B sama dengan 3, lalu ada persamaan A plus 2B sama dengan 6. Nah, ini kalau coba kita pakai eliminasi. Kalau dieliminasi, ini yang bawah kita kali 2. Itu yang atas kita kali 2. Yang atas kita kali 2 jadinya 4A plus 2B sama dengan 6. Lalu yang bawah A plus 2B sama dengan 6. Nah, kalau dikurangi, maksudnya dieliminasi yang bukan kita cari, 3A sama dengan 0, maka A-nya adalah 0. Dari sini, A-nya kita masukin ke sini, kita dapat B. Jadi B-nya 3. Nah, kalau yang substitusi, itu seperti ini. Kalau yang substitusi, kita misal ini kan persamaan 1 nih. Ini persamaan 2. Ini dari sini kita masukin ke sini misalnya. 2A plus B, atau kita ambil yang bawah dulu. A plus 2B sama dengan 6. Nah, dari sini, dari persamaan 2 ini, kita bakalan dapat A-nya itu adalah 6 min 2B. Nah, ini tuh A-nya kita masukin ke sini. 2, 6 min 2B plus B sama dengan 3. Tentunya dari sini 12 min 4B plus B sama dengan 3. Nah, ini kita pindah ruas. 12 min 3 itu adalah 9. Ini 3B, maka didapat B sama dengan 3. Dan kalau B-nya kita masukin ke sini, bakalan dapat A sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Dari aljabar. Lalu, di aljabar juga, kita mengenal adanya persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Karena persamaan kuadrat ini sangat sering muncul. Nah, misal bentuknya seperti ini. Y sama persamaan kuadrat itu adalah persamaan parabola. Di mana atau begini, di mana bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, misalkan kita punya X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, yang ditanyain biasanya adalah kapan fungsi ini bernilai 0. Nah, kapan? Jadi kalau persamaan kuadratnya bisa ditebak, itu kalau kita tebak adalah ini kan X min A, ini X min B sama dengan 0. Kalau mau nyari A dan B adalah ini plus ya. Kalau mau nyari A dan B itu syaratnya adalah A dikali B sama dengan 2, dan A ditambah B adalah 3. Nah, pasti 1 dan 2. Nah, seperti itu. Ini untuk cara mudahnya. Atau untuk kasus yang mudah yang bisa ditebak. Misal lagi, X kuadrat plus 4X plus 4 nih. Kapan bernilai 0 fungsinya? Atau Y-nya kapan 0 gitu. Kapan dia memotong sumbu X gitu.
Kalau ini kita faktorkan, kita bakalan dapat seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau begini, ini kan mudah kan contohnya ini. Bisa kita tebak dengan mudah. Ini kali hasilnya belakang ditambah hasilnya tengah, kali belakang tambah tengah. Nah, kalau bentuknya beda, maksudnya bentuknya susah, misal angkanya nggak terlalu bagus gitu. Misalkan bentuknya adalah 29x kuadrat ditambah 5x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kan susah gitu bentuknya. Nah, makanya dikenal adanya rumus ABC. Nah, jadi gini, kalau ini kan persamaan kuadratis ya, jadi dia punya dua solusi. Nah, ini kalau kita dapetin solusinya itu adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 2. Ya, sama aja. Kalau yang atasnya ini adalah ini tuh x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 2. Kalau ini, kita kan nggak bisa nebak kan. Nah, makanya dikenal adanya rumus ABC. Nah, rumus ABC. Apa sih fungsinya rumus ABC gitu? Fungsi ABC adalah nyari akar-akar, nyari x ini tuh berapa gitu. Kalau angkanya nggak bisa ditebak. Walau yang bisa ditebak pun bisa pakai ABC juga. Misalnya ini nih kita tebak atau kita bukan nebak sih. Ini hasilnya rumus ABC bentuknya seperti ini. X 1 atau 2, maksudnya X solusi pertama dan solusi kedua itu bentuknya ini kita misalin A, ini kita misalin B, ini bisa misalin C. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi dengan persamaan ABC ini, kita bakalan dapat akar-akar atau solusi atau X-nya berapa gitu. Kalau ini kita masukin, misal kita masukin nih. Coba kita masukin, jadinya X-nya, X1 dan X2-nya adalah min 5 plus minus akar 25 min 4 kali 29 kali 12 per 2 kali 29. Nah, jadinya X1-nya yang plus, lalu X2-nya yang minus. Nah, jadi kita dapat dua solusi untuk X. Nah, itu sering banget digunakan dalam penyelesaian soal fisika. Lalu kita coba yang bisa ditebak. Apakah sama gitu. Misal X kuadrat plus 3X plus 2. Ini kan kalau kita tebak, jadinya X plus 2 sama X plus 1. Nah, jadinya X-nya adalah min 2 dan atau X-nya adalah min 1. Coba kita pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Maka X1 dan 2 adalah min B, min 3 plus minus akar B kuadrat 9 min 4 dikali 1 dikali 2 per 2 kali 1. Min 3 plus minus ini 1, jadinya 1 per 2. Kalau kita ambil yang misal X1 tuh, maksudnya 1 dan 2 tuh maksudnya solusi pertama sama solusi kedua. Karena persamaan kuadrat punya dua solusi. Kita ambil yang plus misal jadinya min 3 plus 1 per 2. Nah, ini kan jadinya min 1.
Terus kalau kita ambil yang minus, min 3 min 1 per 2, ini jadinya adalah min 2. Nah, sama ya. Nah, valid berarti. Nah, itu buat aljabar mungkin. Oh ya, ada satu lagi nih buat ya, nyelesain. Ini masih aljabar ya. Buat nyelesain, ini kebanyakan buat nyelesain osilasi sih. Jadi misalin aja kita punya persamaan. Misal kita punya dua persamaan nih. Ini bahasan kita matriks ya. Jadi misalin aja kita punya persamaan X1 omega kuadrat min uh, K per M plus X2 kali omega kuadrat nih. Nah, lalu yang kedua adalah ini sama dengan 0. Atau ini kita buat ini kita buat K per M aja. Random ya ini. Nah, lalu yang persamaan kedua, kita ada seperti ini. Omega kuadrat min 2K per M minus X2 kali omega kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau kita substitusi bisa, tapi ada cara lain. Karena kalau kita substitusi, ini kan cuma ada dua variabel, masih mudah ya. Coba kalau ada 3 nih, misal variabelnya X1, X2, sama X3. Karena biasanya kalau osilasi 3 benda itu X-nya ada 3. Jadinya agak susah kalau kita pakai substitusi eliminasi. Ini ada trik. Kita pakai matriks. Nah, ini kalau kita buat matriks, jadinya adalah set. Ini omega kuadrat min K per M. Ini K per M. Ini omega kuadrat min 2K per M. Ini misal kali kita nyari omega kuadrat ya. Ini min omega kuadrat X1, X2 bandingan 0. Karena ini bernilai 0, determinannya, maka bisa kita simpulkan kalau ini itu determinannya juga 0. Nah, karena determinan ini 0, maka kita bisa dapat omeganya dari situ. Nah, ini enaknya. Jadi, determinan dari ini, 4 ini, dengan 0. Jadi, kalau misal 3 variabel ya, berarti matriks 3 kali 3 itu determinannya 0. Nah, seperti itu. Yang ini, yang 2 kali 2 ini, jadi ini min ini, atau kita misalin ini A, B, C, D. Biar cepat tulisnya. Maka AD min BC itu harus sama dengan 0. Nah, seperti itu. Lalu kita masukin persamaan di atas. Nah, minus BC. BC itu yang ini. K per M dikali omega kuadrat 2K per M. Nah, dari sini nanti kita bakalan dapat omeganya. Nah, coba kita cari omeganya nih.
min omega pangkat 4 plus omega kuadrat K per M minus omega kuadrat K per M minus 2K kuadrat per ini hilang, jadinya kita bakalan dapat omeganya itu adalah akar 2K per M. Ini adalah solusi dari apa? Atau plus minus lah ya. Seperti itu. Solusi dari persamaan yang di atas ini. Nah, seperti itu. Lalu kalau sekarang yang 3 variabel misalin aja ya. Kita misalin kita punya persamaannya adalah seperti ini, misal kita X1 ini improve aja ya, omega kuadrat min K per M ditambah X2 ditambah X3. Lalu ini X1 ditambah omega kuadrat K per M X kali X2 X3. Ini persamaan kedua, persamaan ketiganya adalah X3. Nah, kita coba nyari omeganya dari ketiga persamaan ini tuh berapa gitu. Karena kalau ini substitusi eliminasi bakalan lama ya. Kita coba pakai metode matriks. Nah, kalau kita pakai metode matriks, omega kuadrat min K per M 1 1. Nah, ini omega kuadrat ini 1 K per M 1 1. Nah, determinan ini akan sama dengan 0. Nah, gimana sih caranya nyari determinan dari matriks 3 kali 3? Ada namanya metode Sarus. R-nya 2. Metode Sarus ini berbunyi seperti ini. Misalin ada matriks ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini tuh determinannya berapa sih gitu. Kalau nyari determinannya, biasanya di Sarus gini caranya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini yang dua ini diambil gini. A, D, G, B, E, H. Nah, ini kita tarik garis diagonal. Nah, minus, 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 plus, plus, plus. Nah, minus plus tuh nandain hasil perkaliannya. Itu dikasih tanda apa gitu. Jadi determinan ini menurut metode Sarus, determinannya itu adalah kita ambil yang plus dulu misalnya. A, E, I plus B, F, G plus C, D, H. Minus, sekarang ya minus G, C minus HFA minus IDB. Nah, seperti ini determinannya. Sekarang kita praktekin di yang ini. Coba kita praktekin.
Kita misalin omega kuadrat min K per M itu adalah alfa. Jadinya seperti ini matriksnya. Alfa 1 1 1 alfa 1 1 1 alfa. Determinannya akan seperti ini. Alfa 1 1 1 alfa 1 1 1 alfa alfa 1 1. Nah, seperti ini. Kita tarik garis diagonal minus 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 plus plus plus. Nah, jadinya determinannya sama dengan 0 itu adalah alfa pangkat 3. Alfa pangkat 3 plus 1 plus 1 terus minus minus alfa minus alfa minus alfa. Nah, 0 sama dengan alfa pangkat 3 3 alfa plus 2. Nah, kalau persamaan pangkat 3 seperti ini mungkin agak susah ya. Biasanya ini pakai apa sih yang di SMA itu namanya? Ya lupa lah. Hor apa gitu. Ya intinya nanti bisa dicarilah dari sini. Kalau dalam fisika sendiri, persamaan pangkat 3 ini sangat jarang muncul. Kebanyakan sih pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin tidak perlu diselesaikan ya. Oh enggak, bukan gitu. Maksudnya cukup sampai di sini, nanti intinya kalian tahu cara memakai metode matriks seperti apa. Karena di sini kita membahas matriks ya, bukan persamaan pangkat 3. Sangat jarang sih persamaan pangkat 3 dipakai. Kebanyakan pangkat 2. Lalu kita aljabar udah selesai ya. Lalu kita pindah ke materi berikutnya. Nah, lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama kan tadi aljabar, lalu yang kedua kita namain B ya. Urut ABCD. Ini adalah eksponen. Eksponensial. Di dalamnya nanti ada perpangkatan, ada logaritma natural, bilangan natural, dan lain-lain. Misal begini, ada 2 pangkat X, itu kan hasilnya, ini misal hasilnya 4. Nah, kita bisa nebak tuh, berapa sih X-nya? Kalau kita persoalan mudah seperti ini, X-nya bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu X adalah 2. Karena 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, misal nih, 2 pangkat X min 2 sama dengan 12. Nah, berapa sih gitu? Karena ini minus, ini ya, misal ada 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Nah, ini berapa hasilnya? Kalau perpangkatan dan bilangannya sama, itu dikaliin, pangkatnya ditambahin. Kalau misal begini 2 pangkat X ini kuadrat, itu jadinya 2 pangkat 2X. Nah, ini kalau yang ini tuh kebalikannya, 2 pangkat X misal dibagi dengan 2 pangkat Y, jadinya adalah 2 pangkat Y per X. Seperti itu. Ini materi SMP lah ya. Buat apa? Review aja. Terus ya sebenarnya logaritma juga materi SMP, tapi nanti lebih kompleks. Ini jadinya adalah 2 pangkat X per 4 dengan 12. Jadinya 2 pangkat X adalah 4 kali 12, 48. Nah, berapa sih? Kita nggak bisa pakai manual kalau gini. Kita misalin 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 2 itu, kalau kita urutin ya, 4, 2 pangkat 3, kali 2 lagi 8. 2 pangkat 4. Nah, pokoknya nggak akan sampai ini. Jadinya,
dikenal logaritma. Dinyatakan seperti ini. Misalin A pangkat B sama dengan C. Ini tuh kalau kita nyatain dalam logaritma, seperti ini. Log, ini hasilnya, ini basisnya, ini pangkatnya. Untuk contoh mudahnya, misal seperti ini. 10 log 100. Itu sama dengan berapa? Ya 2 kan. 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa hasilnya 100. Nah, itu. Dan log-log ini dia punya beberapa sifat ya. Sifat yang pertama adalah misal ini A log B ditambah A log C. Ini jadinya adalah A log AC. Ini pertambahan lalu pengurangan. A log B minus A log C. Ini jadinya pembagian. Oh, ini B. Nah, lalu selain itu juga ada sifat-sifat lain. Misal A log B itu bisa jadi suatu bilangan yang positif. Misalin Z. Itu log B per Z log A. Nah, seperti itu. Ini bebas ya Z-nya berapa aja. Lalu juga ada sifat lagi A log misal B-nya pangkat P. Itu bisa jadi P-nya ke depan dikali dengan A log B. Nah, kalau ini kan pangkatnya di dalam lognya. Kalau pangkatnya di basisnya, log C itu jadinya adalah 1/B. A log C. Nah, ini buat apa sih sebenarnya gitu? Ya, nanti kalau fisika kalian sudah belajar, misal kalian belajar tentang peluruhan atau kalian belajar tentang misal kinematika roket atau hukum Newton tentang roket, nah itu pasti berguna. Yang berguna setelah ini, yang sering dipakai di fisika itu adalah bilangan natural. Itu nilainya sekitar 2,7 bla 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 bla. Lupa. Nah, ada satu teorema yang mengatakan log E, kalau basisnya pakai E, itu bisa dinyatain dengan seperti ini. Ln C. Nah, ini sering banget digunain di ln ini, sering digunain banget di kinematika, sering banget digunain fisika. Terutama di pergerakan roket atau pokoknya sesuatu yang berubah-ubah lah. Kan kalau roket gerak itu kan masanya berubah tiap waktu kan. Karena bahan bakarnya digunakan untuk pembakaran supaya roket bergerak. Atau bola salju itu juga pakai ini. Atau dan lain-lain lah pokoknya. Nah, sifat dari ln ini, Ln itu bilangnya ln ya. Sifat dari Ln ini sama dengan log. Ya jadi nanti kalau ada ln A ditambah ln B itu adalah ln AB. Dan pokoknya mirip lah sifatnya, gak ada yang beda. Kalau kita balikin ke yang tadi, ln C sama dengan 6 misalnya. Nah, kita nyari C berapa gitu. Kita ingat bahwa ln ini adalah E log C sama dengan 6. Basisnya E, maka E pangkat 6 itu adalah C. Maka kita dapat C-nya itu adalah akar dari 6.
Nah, misal gini nih, contoh real ya. Misalin aja sebuah roket bergerak dengan fungsi seperti berikut. V0, atau ini bukan V sih. Nah, ini misalin aja sebuah roket masanya ini berkurang seperti ini. VT per V0 pangkat E pangkat ET. Nah, misalin aja masanya ketika T sama dengan 0 itu adalah M. Nah, kita nyari tuh eh, waktu ketika waktu yang dibutuhkan untuk masanya habis tuh berapa sih gitu. Maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk sampai dengan masanya tuh jadi 0. Oh iya, kalau roket kan biasanya ada massa. Ini ditambah massa roketnya sendiri ya. Gitu. Kapan sih eh, ini bernilai 0? Maksudnya M ini sama dengan MR. Nah, ini bentuknya kurang bagus ya. Coba kita pakai bentuk lain. Misalin aja bentuknya M sama dengan M0 E pangkat T. E pangkat T. Nah, seperti itu. Ini lebih mudah ya. Misalin aja M ketika T sama dengan 0 itu adalah M. Atau enggak gitu sih. Ini tuh misal aja ya, bentuknya roket tuh seperti ini. Dia atau ini minus lah. Kapan sih si roket ini dia masanya sama seperti, maksudnya bahan bakarnya habis, ini kan bahan bakar kan, ini roketnya, ini masa total. Nah, kapan sih gitu. Jadi M0 di pangkat min T sama dengan 0. Nah, kapan sih ini pangkat 0? Jadinya ketika T yang untuk sangat besar, jadi roket dengan persamaan ini membutuhkan waktu yang mungkin sangat-sangat besar ya, biar dia ini mendekati 0. Ya mungkin T-nya sangat-sangat besar, biar dia bahan bakarnya habis. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh lah ya. Nah, misalin misalin kita punya persamaan seperti ini. M sama dengan M0, VT sama dengan M0. Ini ET. Nah, kita nyari, dari sini kita disuruh nyari kecepatan akhir itu berapa sih fungsi T gitu. Dari sini kita bisa pakai ln. Jadinya kita pindah ke bawah. Karena banyak banget fungsi yang di fisika itu dia eksponen ke atas. Ini minus lah ya. Iya, dia masanya bertambah. Kalau ini gini, jadinya adalah oh ya, ini kita misalin A lah ya. A sama dengan B pangkat min ET. Jadinya adalah kalau pangkat minus per B pangkat ET. Jadinya B pangkat ET itu sama dengan 1/A. Nah, maka dengan sifat ln, yaitu adalah E log C sama dengan A itu
dan C sama dengan A, maka E pangkat A sama dengan C. E pangkat A, maka dari sini gimana nih? Maka dari sini bakalan dapat nah, maka kalau diselesain, oh iya, kalau dilihat lagi mungkin ini bentuknya kurang pas ya, jadi ntar mungkin nggak ada lawannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita selesain sebagai latihan. Jadinya nanti B-nya kita masukin adalah B-nya itu seperti ini. Whatever. Seperti ini kalau kita coret, kita kaliin. Nah, seperti ini. VT kecepatan benda itu yang bergerak seperti itu fungsi waktu. Kita mungkin tadi salah contoh ya, karena ini random ya. Kakak tadi asal nulis aja gitu pokoknya. Nah, sekarang kita coba salin sebuah benda nih bergerak dengan V0 E pangkat alfa T. Nah, kita bakalan nyari alfa fungsi T itu berapa sih gitu. Nah, kalau ini pakai len, jadinya V fungsi T per V0 sama dengan E pangkat min alfa T. Nah, kita tahu bahwa kalau E pangkat A sama dengan C, maka len C sama dengan A. Nah, ini kita ada adaptasi ke sini. Maka kalau kita adaptasi, jadinya adalah len VT per V0 sama dengan min alfa T. Nah, maka alfa kita bakalan dapat min len dari VT V0 seperti ini. Ini contoh buat len ya. Nah, mungkin uh, itu buat yang eksponensial. Sekarang kita berganti materi ke ini masih lumayan banyak kan materinya. Nanti ada yang pertama tadi kan aljabar, lalu eksponen, lalu ada trigonometri, integral diferensial, lalu yang terakhir aproksimasi. Oh iya, sebelum eksponen kita persamaan garis dulu. Lupa. C ya berarti ya, persamaan garis. Nah, persamaan garis. Persamaan garis itu kan untuk yang linier, itu kan bentuknya seperti ini. Y sama dengan mx plus c, dengan m itu adalah gradien, dan c itu adalah konstanta. Nah, di dalam persamaan garis ini dikenal gradien ya. Gradien ini adalah perubahan y per perubahan x. Atau nanti di diferensial kita simbolkan dengan dy per dx. Untuk perubahan yang sangat kecil. Lalu yang persamaan kedua adalah persamaan kuadratis atau persamaan parabola. Sebenarnya jenis persamaan itu ada banyak ya. Ada parabola, ada hiperbola, ada elips, dan lain-lain, ada bola. Kalau bola tuh gini. Misalnya ini 25. Nah, ini jari-jarinya berarti jari-jari persamaan bola itu pusatnya di tengah, jari-jari 5. Nah, dan banyak persamaan lain. Nah, di fisika digunain gimana sih persamaan garis itu?
Misalnya nih, ada sebuah atap, ada sebuah rumah. Terus ada layangan yang bergerak. Layangan ini bergerak nih. Dengan mungkin parabola lah ya. Layangan tuh misal dia kena angin, terus dia gerak dengan persamaan parabola. Nah, kita disuruh nyari, tentukan syarat biar si layangan ini cuma nyinggung. Oh ya, sebelum ke situ, kita bahas dulu tentang hubungan antar garis. Ini pertanyaan ini kita simpan setelah ini ya. Hubungan antar garis. Garis ini, hubungan antar garis-garis itu apa aja sih gitu? Hubungan antar garis-garis yang pertama adalah sejajar. Ini dua garis sejajar kalau gradien mereka itu sama. Lalu yang kedua adalah tegak lurus. Nah, dua garis tegak lurus itu kalau gradien mereka, gradien persamaan 1 dikali gradien persamaan 2 itu sama dengan min 1. Nah, lalu ada yang tegak lurus. Sejajar, terus, nah ini berpotongan. Syarat dua garis berpotongan. Oh iya, tegak lurus ini belum tentu berpotongan ya. Misal gini nih, garisnya segini doang. Kalau terus di M1 kali M2 ini misal M1 misal ini dinamain tegak lurus. Terus kalau berpotongan, garis berpotongan itu syaratnya apa sih gitu? Dua garis berpotongan itu syaratnya adalah ada X1 dan Y1 di persamaan garis 1 dan X2 ini koordinat ya. Dengan ada dua titik atau bebas lah, nggak harus dua. Ini kan maksudnya kan nanti kan di sini tuh ada satu titik di mana titik itu dipenuhi oleh koordinat dari persamaan garis 1 dan koordinat dari persamaan garis 2. Maksudnya persamaan garis itu misal punya 2,1 di sini tuh. Misal dia melewati 2,1. Terus juga persamaan garis kedua dia juga melewati 2,1. Nah, ini berarti dua garis ini berpotongan di 2,1. Nah, seperti itu. Syarat berpotongan itu berarti harus ada Y1 sama dengan Y2 dan X1 sama dengan X2. Ini syaratnya biar berpotongan. Lalu yang ada lagi yang sering digunakan juga. Itu adalah syarat dua garis bersinggungan. Syarat dua garis, misal yang satu tuh kayak layangan tadi ya. Misal kita pengen tuh garisnya gini. Set. Nah. Jadi cuma ada satu solusi di sini. Sesuai dengan oh ya, ini kita kalau bersinggungan ini kita coba pakai kita coba pakai apa sih? Contoh. Misal nih, yang ini tuh persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Kalau yang ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus BX plus 2. B ini bebas ya. Nanti dibikin syarat ya. Misalin kita ditanya ini, tentukan B agar dua garis ini berpotongan di dua titik. Nah, kita berpotongan berarti kita coba kita masukin 2X sama dengan ini Y1 sama dengan Y2, 2X sama dengan 2X kuadrat plus BX plus 2. Nah,
0 sama dengan 2x kuadrat plus, oh ini b-nya kita buat di depan aja biar enak. Nanti b-nya kuadrat. 2b, ini b. Ini kita buat 3. 3. Jadi ini adalah x plus 2. Jadi kalau kita nyari x-nya, nyari salah satu nyari solusinya itu berbentuk seperti ini. X-nya kan pasti ada 2 karena ini persamaan kuadrat. Jadi nanti persamaan garis ini yang parabola ini berpotongan di 2 titik. Kalau B-nya memenuhi. Nah, nanti coba kita lihat apa syaratnya biar dia cuma titik itu bertemu di satu titik, dua garis itu bertemu di satu titik atau 2 titik. Kalau kita nyari pakai persamaan ABC, jadinya min 1 plus minus akar 1 min 4 kali B kali 2 per 2A. A-nya itu adalah B per 2B. Set. Kalau gini kan pasti kan, jadi kan ada 2 solusi kan kalau gini kan. Kalau gini pasti ada 2 solusi. Biar dia berpotongan di 2 titik, maka ini tuh, ini kan gini kan, B kuadrat min. Ini biasa disebut dengan diskriminan. Jadi ada suatu teori, kalau diskriminannya dia lebih dari 0, maka ada 2 akar atau 2 solusi real. Maksudnya dia tidak imajiner. Maksudnya apa ya? Ya pokoknya solusi yang benar lah gitu. Ada 2 solusi yang benar yang bisa digunakan. Ini syaratnya. Berarti kalau ini syaratnya, maka 1 min 8B lebih dari 0, maka B kurang dari 1/8. Ini syaratnya biar dia berpotongan di 2 titik. Nah, terus kalau dia cuma menyinggung saja, syaratnya tuh apa gitu? Syaratnya D-nya sama dengan 0. Biar cuma ada satu solusi dari ini. Biar punya satu solusi. Nah, jadi B-nya harus segini biar si layangan ini dia begini bentuknya, dia memotong. Maksudnya garis si layangan ini memotong berpotongan dengan persamaan garis atap di 2 titik. Ini B-nya kurang dari 1/8 atau dia hanya menyinggung saja. Itu. Dibuat ini. Jadi ya kita coba lagi. Misalkan ada sebuah partikel nih, dia bergerak dengan persamaan, misal partikel. Misal bergerak dengan persamaan lintasan plus ini kita buat ini aja. Nah, dia itu terus melewati bukit dengan persamaan bukitnya itu adalah, atau bukan bukit sih, atau kita pakai atap lagi lah ya. Ya sama dengan 4x. Jadi persamaannya mungkin kalau kita sketsa kasar, si bendanya persamaannya gini, lintasannya, kalau si atap gini. Berapa? Tentukan A, syarat A, agar si partikel ini cuma nyinggung si atap ini. Sama lah ya caranya seperti yang sebelumnya.
Karena nanti di fisika seringlah digunakan aturan diskriminan sama dengan 0, diskriminan lebih dari 0, seperti itu. Jadinya Y sama dengan Y, 4X sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 6. Jadinya 0 sama dengan AX kuadrat min 2X plus 6. Nah, biar dia menyinggung, dia harus ada cuma satu solusi. Maksudnya diskriminan 0 sama dengan apa sih gitu? Kan kalau persamaan kuadrat itu kan gini bentuknya. Nah, biar cuma ada satu solusi, biar dia cuma menyinggung doang. Yang jadi pembeda antara solusi pertama dan kedua itu kan ini kan. Nah, maka ini tuh nilainya harus 0 biar solusi pertama dan solusi keduanya sama. Nah, dari situlah diskriminan 0 tuh ada. Lalu kita masukkan B-nya 4, B kuadrat min 2 kuadrat min 4AC. Maka A-nya adalah sama dengan 1/6. Seperti itu. Nah, itu buat persamaan garis ya. Lalu untuk bahasan selanjutnya, ini sebenarnya baru ada di OSP sama OSN. Tapi karena ini kita belajar dari fondasinya, matematika, jadi kita bahas semuanya. Nah, kita bahas ada namanya integral dan diferensial, tapi kita bahas yang diferensial dulu. Kita tadi udah C, berarti D. Diferensial. Atau turunan. Nah, diferensial itu apa sih gitu? Itu adalah turunan suatu fungsi. Misal, kalau kita bahas konsep dari diferensial pasti panjang banget ya. Tapi kalau kita di fisika, kita pakai contoh-contoh aplikasinya, terus penggunaannya gitu aja sih. Kalau kita bahas konsep dari diferensial, ntar malah terlalu lama. Misal kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, dengan kalau kita tahu gradien itu adalah dy per dx. Nah, gradien dari ini itu berapa sih gitu? Maka kalau gradien dari ini atau turunan dari ini, turunan dari fungsi ini, atau kita belum bahas gradien dulu lah. Kita bahas turunan dulu. Nah, turunan dari fungsi ini itu y aksen atau dy per dx itu adalah pangkatnya turun 2. Nah, terus pangkatnya kurang 1. Seperti itu. Misal lagi nih, y sama dengan 2x pangkat 3. Maka turunannya adalah pangkatnya turun dikali 6, terus pangkatnya kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada bentuk-bentuk yang agak rumit. Misal, y sama dengan u perfect. Maka, atau y sama dengan u kali v aja dulu. Di mana ini u-nya fungsi x. Oh ya, ada lagi. Sebelum ini, y sama dengan a kali x kuadrat. Dari turunannya, kalau turunan yang kita turunin itu yang berfungsi x. Di sini kan
fungsi X kan, dimana X kuadrat. Nah, kalau ini A-nya ini misal kita konstanta, jadi bisa dikeluarin. Nggak usah diturunin gitu. Ini jadinya 2AX. Nah, seperti itu. Terus misal nih, kalau ada persamaan seperti ini. Y sama dengan U, dia fungsi X, V dia fungsi X. Nah, gimana turunnya? Nih, kita ini diturunin seperti ini. Kalau turunannya itu jadinya adalah du per dx dikali v ditambah dv per dx dikali v. Itu. Atau kita u aksen v plus uv aksen. Nah, aksen itu turunan ya maksudnya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, misal bentuknya seperti ini. U fungsi X per ini tuh bakalan jadi seperti ini. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini du per dx dikali V min U dikali dv per dx per V kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu buat turunan, nah kita nyoba aplikasinya ya. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah perubahan jarak per perubahan waktu, atau kalau dalam diferensial ditulisin dalam bentuk seperti ini. Nah, misal sebuah benda bergerak dengan persamaan seperti ini. Jadi posisinya dia itu seperti ini. T. Kita nyari, ini kan X, posisi dia fungsi T. Nah, kita dari persamaan ini kita bisa dapat kecepatan fungsi waktu sama percepatan fungsi waktu. Dengan memanfaatkan rumus ini, lalu juga memanfaatkan rumus yang satunya. A adalah dv per dt. Nah, dari situ kita bisa dapat E. V fungsi T adalah turunan terhadap waktu dari 2T kuadrat min T. Nah, ini, oh ya, kalau turunan itu punya sifat gini ya. Ini kan minus. Itu bisa dipisahin atau didistribusikan. Nah, seperti itu. Ini diturunin jadinya adalah 4T min 1. Jadi ini adalah kecepatan fungsi waktu. Lalu, percepatan. Kita tahu bahwa percepatan adalah dv per dt. Turunin aja ini, maka kalau diturunin, empat T min d per dt dari 1. Nah, turunan dari 1 ini kan konstan, maksudnya dia nilainya tetap ya. Kalau ini kan nilainya berubah-ubah bergantung T kan. Kalau yang suku 4T ini kan nilainya berubah-ubah tergantung T. Kalau yang ini, yang satu ini kan konstan, yaitu C. Nah, turunan dari konstanta itu adalah 0. Kalau ini berarti 4. Nah, jadi dia percepatannya konstan ya. 4 meter per second. Nah, seperti itu. Terus juga turunan ini sering digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum suatu fungsi. Misal gini nih, kapan sih garis ini tuh, ini misal Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kapan sih fungsi ini bernilai maksimum? Kalau fungsinya gini tuh, ini tak hingga. Fungsi ini bernilai maksimum ketika gradiennya sama dengan 0. Nah, itu kuncinya. Ini bernilai maksimum atau minimum
Kakak bilang maksimum atau minimum karena kita nggak tahu itu di bawah atau di atas gitu. Di bawah atau di atas. Tapi kalau biasanya kalau di soal misal disuruh nyari kecepatan maksimum atau minimum pasti itu pakai turunan, pakai gradien. Nah, misal nih kecepatan kecepatan itu memiliki berubah-ubah dengan fungsi seperti berikut. Nah, kapan sih kecepatan ini bernilai maksimum? Jadi, kecepatan ini bernilai maksimum ketika ini kan grafiknya kan gini kan. Kalau secara kasar mungkin gini. Bukan. Ini karena ini plus maka dia terbuka. Nah, misal ditanyain kapan kecepatan ini bernilai minimum. Maka di sini tuh. Minimum tuh di sini ketika gradiennya sama dengan 0. Gradien itu kan kemiringan. Kalau dia sejajar dengan horizontal, jajar dengan sumbu X, maka dia gradien 0. Kita tahu gradien itu rumusnya, ini kan T, ini V. Kalau di sini, kalau biasanya kan gini kan, ini Y, ini X, maka M adalah dy per dx. Nah, kalau di sini maka gradiennya adalah dv per dx. dv per dt maksudnya. Atau turunan kecepatan terhadap waktu adalah A. Nah, bisa kita lihat. Sama dengan 0. Nah, lalu kita masukin bentuk fungsinya 2t kuadrat min t min 6. Nah, kita turunin satu-satu, maka kita bakalan dapat 4t min 1 sama dengan 0. Nah, ini turunin 4t, ini turunin 1, turunin 0. Nah, maka ketika t sama dengan 1/4, itu V mencapai nilai minimum. Nah, seperti itu. Terus kalau kita kita disuruh nyari kecepatan minimumnya berapa gitu, nilainya berapa. Terus tinggal T-nya kita masukin ke bentuk awal. Ini 2/4. Nah, ini bla bla bla, tinggal hitung pokoknya. Ini seperti itu buat turunan dan aplikasinya dalam fisika. Lalu kita lanjut ke integral. Integral. Tadi udah sampai di Nah, integral tuh lawan dari apa sih? Lawan dari diferensial ya. Kalau kita langsung pakai V itu sama dengan dx per dt, maka x itu adalah integral V kali dt. Begitupun, nah gini ya, jadi kebalikannya gitu. Begitupun dengan percepatan. Oh ya, kalau dari sini paling enak kita buktiin persamaan GLBB. GLBB. Kita coba buktiin persamaan GLBB. Dari sini misal. Oh ya, di integral ini, oh ya sebelum ke GLBB itu, kita mencoba, oh ya di integral itu ada
jenis ya, yaitu integral tak tentu sama integral tentu. Nah, integral tak tentu maksudnya ini kan batasnya nggak jelas kan. Terus yang integral tentu tuh misal ini ketika T awalnya 2 ini 6, seperti itu. Kita langsung contoh aja. Misal ini X sama dengan, nah, kalau ini integral tak tentu, maka X-nya karena V-nya tidak, karena mungkin kita buat V-nya konstan di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau dia tak tentu tuh ada C-nya. Oh, ini kalau kita coba bentuk yang lain, misal 2X. Integralnya berarti y dx adalah, ini adalah, nah kalau integral itu x dx itu adalah jadinya pangkatnya ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkat akhir, seperti itu. 2 dikali x kuadrat per 2. Nah, seperti itu. Ini untuk ini plus C ya. Intinya kalau tak tentu dia ada plus C-nya. Lalu yang tentu. Nah, misal gini nih. Tentu. Integral tentu tuh 0 atau 1, 2, 2x dx. Ini tuh integral tentu karena batasnya jelas gitu. Jadi kalau integral tentu itu caranya diintegralin dulu. Kalau diintegralin kan x kuadrat, terus dimasukin batas atas sama bawahnya. Minus batas atas dikurangi batas bawah. Jadinya adalah 3. Nah, seperti itu. Itu beda integral tentu sama tak tentu ya. Oh ya, terus yang buat GLBB tadi. Kita coba buktiin satu, satu, satu persamaan aja. Kalau X, fungsi T, itu adalah X0 plus PT. Itu tuh dari sini. X itu adalah integral V dt. Nah, kita coba pakai tak tentu dulu. Ini adalah VT plus C. Nah, sekarang kita nyari C. C itu apa sih gitu? Ini kan X fungsi T. Terus kita masukin ketika T sama dengan 0. Pasti X0 itu adalah posisi awal dia. X0 jadinya. Ini 0 plus C. Maka dapat C sama dengan X0. Maka kita dapat persamaan GLBB. Atau ini GLB lah ya. Kalau yang GLBB ini berarti A sama dengan dV per dt. Jadinya V adalah integral A dt. V sama dengan AT plus C. Ini V fungsi T ya. Kita masukin 0 misal T-nya. 0 plus C, C sama dengan V0. Ini V0 kan. V ketika 0, V0. Kalau C-nya kita masukin, kita dapat ini. V0 plus AT. Nah, ini ada di pelajaran SMA ya. Atau di SMP ada juga. Itu penurunannya sedikit aja buat contoh. Nah, sekarang kalau integral dari dua variabel yang tadi kan integral dari misal P fungsi X dx kan cuma satu. Nah, kalau ada dua, misal P fungsi X kali Q fungsi X dx. Nah,
Itu gimana caranya gitu. Kita pakai U sama V aja ya. Itu dikenal adanya integral parsial. Integral parsial. Nah, dia berbunyi seperti ini. Integral dari U dV itu adalah U kali V minus integral V du. Contohnya seperti apa? Misal kita punya fungsi Y sama dengan 2X dikali E pangkat X. Nah, atau ini X aja lah ya, biar enak. Nah, gimana sih caranya gitu? Kita harus milih U sama V. Paling enaknya kita pilih U-nya itu adalah ini, V-nya adalah ini. U sama dengan X, V sama dengan E pangkat X. Nah, oh ya, turunan dari E pangkat X itu apa sih gitu. Jadi, itu adalah sama. Oh iya, ada yang kelupaan tadi. Tentang turunan ya. Misal nih, kalau turunan nih, kita ada gini misal. Jadi kita lepas dulu ya integral parsial. Y sama dengan 2 pangkat 2X. Nah ini gimana sih itu turunannya? Turunannya kita yang pertama kita turunin pangkatnya dulu. Pangkatnya kita turunin kan, pangkatnya kalau kita turunin, jadi yang pangkat dulu baru angkanya. Kalau kita turunin adalah 2X, kita turunin jadinya 2. Nah, ini pangkatnya kurang 1, jadinya 2X minus 1. Seperti itu. Nah, kalau E pangkat X, kita harus tahu bahwa turunan dari bentuk E itu adalah tetap. Nah, tapi kalau misal E-nya pangkat 2X, ini kita pakai, enggak usah, kita pakai 2 ya. Turunan dari E pangkat 2X itu apa sih? Pertama kita turunin pangkatnya dulu. Turunin pangkatnya jadinya adalah 2 dikali E pangkat 2X. Nah, terus kalau integral E juga sama, karena turunan itu adalah kebalikannya, jadi kalau ditulisin gini, D per dx dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Nah, maka E pangkat X itu adalah integral dari E pangkat X dx. Seperti itu, integral dari itu sama. Nah, seperti itulah keunikan E. Oh ya, kita balik ke tadi, kita integral parsial ya. Biar kita nggak ribet, ini dihapus, biar enak ya. Y sama dengan X. Y sama dengan E pangkat X dikali X. Integral dari X, E pangkat X itu apa sih? Gitu. Karena keduanya, nah kita pakai integral parsial, kita pilih U sama dengan X, V sama dengan E pangkat X. Nah dari sini du per dx adalah 1, maka du sama dengan dx.
Nah, kalau di sini dv per dx adalah e pangkat x, maka dv itu adalah ex dx. Nah, kita udah siap. Integral uv eudv adalah uv min integral v du, maka u kali v x e pangkat x minus v du. V-nya adalah e pangkat x dikali du. Du adalah dx. Nah, ini apa sih gitu? Integral dari e pangkat x ya e pangkat x. Maka kita dapatkan seperti itu bentuknya. Intinya dari persamaan dari metode integral parsial ini adalah ya seperti ini gitu loh jalan pikirnya. Nanti untuk integral-integral di dalamnya itu pakai integral biasa seperti itu. Mungkin cukup untuk integral. Kita beralih ke integral dan diferensial trigonometri. Trigonometri sekarang. Ini yang D, ini yang E. Integral dan ini langsung jadi satu aja ya. Trigonometri. Karena ini sangat sering dipakai ya. Yang dasar-dasar dulu, sin kostan. Oh iya, tadi trigonometri belum dibahas ya. Belum dibahas tadi trigonometri. Kelupaan. Padahal itu penting. Nah, kita bentar-bentar. Oh ya, kayaknya belum dibahas di trigonometri. Kita nyoba bahas trigonometri ya. Trigonometri itu aslinya apa sih gitu? Jadi di trigonometri itu ada 6 sin, cos, tan, lalu kebalikannya sin, kosek, kotan, sama kosek, sek, sama kotan. Nah, dia ini lebih enaknya kita pakai segitiga. Tetanya di sini A, B, C. Nah, kalau dari segitiga ini kita bisa dapat sin X sama dengan tegak per miring terus tannya adalah, nah kalau yang kosak sekot itu sepersin B per A, sek X adalah B per C, kot X adalah C per A. Nah, seperti itu. Ini notasi dasar ya dalam trigonometri. Trigonometri sendiri punya beberapa sifat atau identitas. Di bentar ini agak macet. Nah, udah. Sifat-sifatnya itu dalam trigonometri ini yang sering yang ini belum, oh ya ini.
Yang penting dari trigonometri adalah sifat-sifatnya yang sering digunakan. Sin A, ini di SMA ada ya. Itu adalah sin A cos B minus sin B cos A. Terus yang nggak kalah penting adalah ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu ada yang cos juga. Dari cos A min B cos A cos B min sin A sin B. Nah, lalu yang kalau cos, oh ini plus ya, balikan kalau cos. Itu seperti ini tapi plus. Nah, seperti itu. Mungkin seperti ini buat yang trigonometri, karena di trigonometri itu yang paling penting adalah identitas-identitasnya yang digunakan dalam fisika nanti. Terus ada bentuk-bentuk lain, misal tan 2A atau sin 2A atau cos 2A atau sin A per 2. Nah, itu tuh nanti bisa didapatin dari ini semua. Dari ini semua, nanti dari bentuk-bentuk ini bisa dikembangin ke bentuk-bentuk lain, seperti itu. Yang penting ini adalah identitas dasar lah. Lalu kita lanjut ke bahasan berikutnya. Itu adalah integral dan diferensial trigonometri. Nah, ini yang apa ya? Yang E ya. Nah, kita dari turunan dulu. D per dx dari sin x itu adalah cos x. D per dx dari cos x itu adalah min sin x. D per dx dari tan x. Nah, kalau yang ini sama ini mungkin untuk pembuktiannya lumayan rumit, karena nanti ya pokoknya rumit lah, kita pakai konsep apa sih? Kita harus pakai konsep turunan di sana yang sangat dalam. Tapi kalau tan bisa diturunin. Tan itu kan adalah sin per cos. Nah, dari sini kita pakai yang turunan U per V. Jadinya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Turunan sin adalah cos. Kali cos lagi minus sin X dikali turunan cos adalah min sin. Per cos kuadrat X. Nah, ini kan cos kuadrat, ini plus sin kuadrat 1. Maka turunan dari si tan itu adalah secant kuadrat X. Begitupun untuk bentuk-bentuk lainnya. Bisa dibuktikan secara mandiri. Misal ada bentuk sek atau kotan atau kosek. Oke, kita coba aja. Misal turunan dari sekan. Sekan itu adalah seperkos. Maka U aksen V turunan dari 1 adalah 0. 0 minus turunan dari cos adalah min sin per cos kuadrat.
maka jadinya adalah tan X kali sec X. Nah, ini adalah turunan dari secant. Nah, mungkin bentuk-bentuk lain bisa diturunin secara mandiri ya. Kita lanjut ke integral sekarang. Integral trigonometri. Nah, itu tadi buat turunan yang trigonometri ya. Sekarang kita ke integral trigonometri. Seperti apa bentuknya? Nah, integral dari sin X itu adalah jadi naik satu kali berarti adalah min cos. Integral cos. Ini kita ambil bentuk-bentuk dasar dulu, bentuk-bentuk dasar aja ya. Integral cos itu adalah min sin apa sih? Sin. Lalu untuk yang tan itu kan gini. Dx. Kita di integral juga pakai substitusi ya. Kita misalin kita di sini bakalan pakai permisalan. Misalan sin X itu adalah enggak cos. Permisalannya harus pas. Cos X itu adalah U, maka du per dx turunan dari cos adalah min sin. Nah, maka kita dapat dx itu adalah du per min sin x. Oh ya, tadi di integral lupa ya, pakai apa? Substitusi. Ini kita buat buktiin integral tan itu apa sih gitu. Buat yang apa secant terus cosec sama kotan nanti bisa dibuktikan secara mandiri dengan substitusi atau dengan cara lain lah. Banyak metodenya dalam integral. Kita masukin aja sin x per u dikali dx du per min sin x. Sin x kita coret, maka kita dapat ada satu lagi identitas atau bukan identitas sih. Ya, contoh integral ada lagi satu aturan lah, aturan kita namain. Kalau ada integral 1/x kali dx itu jadinya adalah ln nilai mutlak x plus c. Kita gunain di sini. Min ln nilai mutlak u plus c. Nah, karena nggak ada batasnya ya, tak tentu. Maka kita masukin u kembali, u-nya cos, maka kita dapatkan integral tan itu adalah min ln cos x plus c. Itu ya, bentuk lain bisa ditulis secara mandiri ya. Oh ya, dalam fisika sering banget terutama pada kecepatan di mana disuruh nyari kecepatan maksimum. Misal ada sebuah benda dia bergerak dengan kecepatan fungsi, bentar nih, agak aneh lagi, agak kok gini, bergerak dengan fungsi seperti ini, tan t min sin t.
kapan kecepatan bernilai maksimum. Nah, kecepatan bernilai maksimum maka ketika dv per dt sama dengan 0. Atau ini min 1. Maka kalau ini min t, maka kalau diturunin, turunan tan adalah secant kuadrat x, turunan sin adalah cos, ini cos t, turunan t adalah 1. Jadi 1 adalah 1 cos kuadrat x min cos x. Nah, ini kita kalikan. Kita kali benda ruas. Agak nge-lag. Kok lama? Nah, sudah selesai yang tadi. Nah, ini kita 1 plus cos x seper cos kuadrat x. Jadi kalau dikali silang nanti kita bisa dapatkan x. Nah, seperti itu. Ini bentuknya mungkin kurang bagus ya. Jadi kita coba, kalau nggak ada t-nya tadi. Jadi agak itu sih. Pengennya sih tadi bentuknya tuh gini. Nah, ini kan kalau dikaliin kan nanti ada pangkat 3 kan, cos pangkat 3, jadi agak susah lah gitu. Tadi itu kita ubah aja jadi seperti ini. Tan T min sin T. Kalau diturunin jadinya min turunan sin adalah 1 cos sec T. Maka dari sini didapatkan sec T min 1. Nah, maka dapat solusi di mana sec T sama dengan 0 atau sec T sama dengan 1. Sec T sama dengan 0 1/cos, berarti ini mungkin bukan solusi karena ya intinya inilah solusinya seperti ini. Jadi ketika sec T sama dengan 1 atau sec T sama dengan 0, kecepatan ini bernilai maksimum dan minimum atau minim. Seperti itulah sering digunakan, terutama dalam trigonometri sering ada bentuk seperti ini. Lalu untuk yang integralnya, aplikasinya seperti ini. Misal kecepatan itu dia berbentuk seperti ini, beta dikali sin T. Nah, kita nyari atau beta cos T. Kita nyari jarak fungsi waktu berapa gitu. Maka rumusnya adalah V dt. Integral beta cos T dt. Ini adalah beta karena beta konstanta. Integral cos adalah sin T. Nah, ini adalah jarak. Itu adalah contoh sederhana dari integral dan diferensial trigonometrik. Nah, sekarang pada bahasan terakhir kita menyinggung tentang aproksimasi. Atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa enaknya adalah pendekatan atau hampiran. Nah, yang kita langsung ke contoh saja dalam osilasi ya misal. Nah,
Misal kalau sebuah benda dia bandul, misal dia disimpangin sejauh theta, di sini akan berlaku sin theta. Kalau tetanya sangat kecil, ini adalah syarat dari osilasi ya. Ini mendekati theta, cos theta mendekati 1, lalu tan theta mendekati, oh ini mendekati theta, tan theta mendekati theta. Ini buat yang sudut-sudut ya. Terus yang bentuk lain sek cos tan atau sekan bisa diganti dengan ini semua. Nah, lalu untuk yang jarak sekarang. Kalau kita ada, ini yang paling sering digunakan aja ya. 1 plus X pangkat N dengan X-nya itu sangat kecil. 1 sangat lebih besar dari X. Itu ini 1 plus X pangkat N itu bakalan mendekati 1 plus NX. Kita misalkan seperti ini. Misalkan kita uh, menyelesaikan persoalan osilasi misal. Terus kita dapat bentuknya seperti ini dalam akhir-akhir pengerjaan. R plus R delta R kuadrat sama dengan delta R kuadrat itu. Ini bisa kita ubah R kuadrat. Ini kan isinya kan di bawah. Nah, ini untuk yang bagian ini, yang min 2 ini kan hasilnya di bawah sini nih. Atau kalau kurang jelas, dibuat gini aja. Nah, kalau kurang jelas, dibuat gini aja. Min GM per R plus delta R kuadrat ini bakalan sama dengan 1 plus delta R per R kuadrat. Nah, seperti ini ya. Terus kalau ini dinaikkan ke atas, jadinya nah seperti itu. Karena kalau di bawah pangkat 2, kalau di ke atasin pangkatnya jadi minus. Terus ini nih. Nah, kita tulis lagi persamaannya. Nah, ini di sini bentuk ini dapat kita aproksimasikan dengan yang sudah kita tadi. Berlaku seperti ini karena dalam osilasi delta R itu kan sangat kecil. Sedangkan R itu tidak kecil gitu. Ya, biasa lah gitu. Atau kalau ini kan biasanya kan digunain untuk planet-planet kan. Untuk skala planet kan kalau GM per R itu kan gravitasi, maka jadi R-nya itu lumayan besar gitu. Dan sedangkan delta R-nya kecil, maka delta R per R itu sangat kecil. Nah, itu. Maka mendekati. Maka bentuk ini dapat dihampiri dengan aturan ini.
Nah, kalau dihampiri dengan bentuk seperti itu, maka bakalan dapat 1 minus 2 delta R per R. Sama dengan seperti itu. Ya, biasanya sih, ya intinya begitulah ya. Di sini kan yang digunain kan aproksimasi. Nah, biasanya GM per R kuadrat ini nanti hilang dengan keadaan awal seperti itu. Mungkin hilang biasanya dengan gaya sentrifugal ini. Jadinya kalau ini hilang biasanya kan ada ya di pokoknya F sentrifugal lah gitu. Nanti bisa menghilangkan GM per R kuadrat. Jadinya nanti bakalan dapat ini nggak ada minusnya ya. Jadi ini pas seperti itulah pokoknya. Nanti kalau ngerjain osilasi bakal dapat bentuknya yang bagus. Nah, jadi didapatkan persamaan osilasi berbentuk delta. Nah, seperti ini. Jadi antar dapat ini adalah omega kuadratnya. Nah, dalam aproksimasi sendiri banyak jenis ya. Tapi yang paling sering digunakan yaitu sin konstan sama ini. Binom ini namanya binomial Newton ya. Terus ada lagi yaitu adalah E pangkat X. Itu bakalan mendekati 1 plus X. Ada juga ln dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Mungkin sekian untuk pembahasan materi tentang metode matematika dalam fisika. Terima kasih, semoga bermanfaat.